Tapi alhamdulillah nggak ada ya. Nggak ada. Ya kan? 2, 3, 4. Kalau ngerasa nggak mampu, punya. Yang nikah cuma 1 itu berarti orang-orang yang tak tak mampu. Termasuk ya saya. Ya. Kayak gitu. Ya. Tapi udahlah, amanahnya berat. Ya, 1 aja amanahnya berat, apalagi kata guru kami tidak perlu menyebutkan ya. Almarhum seorang dokter yang terkenal, masya Allah, dia katakan banyak orang ingin melaksanakan poligami dengan niat apa namanya? Dengan niat mengikuti sunnah Rasulullah. Ternyata setelah berpoligami justru ada banyak sunnah Nabi yang tidak bisa dilaksanakan. Ya kan? Pengen ngikutin sunnah, tapi ada banyak yang tidak dilaksanakan dari sunnah Nabi setelah berpoligami. Maka kita sering menyampaikan, Rasulullah itu berpoligami tentu 1 memang untuk maslahat agama. Kedua, coba tanya dalam sejarah. Tanya ke orang yang ahli sejarah. Di antara sekian istri Rasulullah itu, ada nggak yang minta dicerai? Ada nggak? Nggak ada 1 pun yang minta dicerai oleh Rasulullah. Bahkan merelakan jatah malamnya diambil untuk Aisyah. Yang penting jangan kau ceraikan aku ya Rasulullah. Artinya apa? Rasulullah itu sosok yang sempurna di mata para wajar kalau nikah poligami. Ini di istri pertama saja kita ini sudah banyak catnya. Walah, mau nikah lagi. Ya kan gitu. Istri aja kerja. Ya kan ada istri kita yang ikut kerja bantu ekonomi. Bu, ada yang kerja, Bu? Itu kan pulang kerja jam berapa, Bu? Hah? Biasanya yang jam kerja pulang orang kerja itu pulang jam berapa, ibu-ibu? Jam 4. Jam 4. Kebayang nggak? Pagi-pagi sebelum berangkat nyiapin untuk jenengan, untuk anak berangkat kerja, ya kan? Tempat kerja kita nggak tahu kondisi, apa dimarahi oleh atasannya, di jalan mungkin bannya bocor, ada banyak kendala yang di luar yang dia alami. Pulang ke rumah jam 4, belum sempat mandi, suaminya sudah depan TV. Dek, tolong bikinkan kopi. Ya Allah, ya kan? Belum sempat beberes, belum sempat istirahat, bikin kopi, masak lagi, beresin. Yang model begitu mau poligami? Kita bukan menghina poligami, tidak. Karena poligami itu bagian yang dibolehkan, tapi harus tahu diri. Makanya para istri Rasulullah itu nggak ada yang nuntut cerai. Lah kita belum poligami aja, apa kata istri kita? Cuman ada pilihan 2. Ceraikan aku, nikahin dia. Ya kan? Gitu, karena sudah tahu. Gitu ya. Nah, kembali ke ayat ini. Nikahi 2, 3, 4. Kalau tidak mampu baru 1. Tapi maksud kita nikah fankihu ini maknanya akad nikah, gitu ya. Ini makna akad nikah. Atau yang lain, wala tankihu ma nakaha aba'ukum, tadi sudah ya. Adapun contoh menikah dengan arti melakukan hubungan suami istri. Al-Quran ada kata fankihu, nikah, tapi artinya akad nikah. Sekarang yang kedua, ada kata tankih, ya, hatta tankiha, nikah juga, tapi artinya melakukan hubungan suami istri. Allah di dalam Al-Quran berfirman begini, fa'in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairahu fa in talaqaha fala junaha 'alaihima an yataraja'a in dhanna ay yuqima hududallah wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun.
Kemudian jika suami mentalaknya, sudah talak yang kedua, ya, maka perempuan itu tidak halal baginya hingga dia melakukan hubungan seksual dengan suami yang lain. Sudah ditalak 3. Dek, kamu tak talak 3. Maka kalau sudah talak 3 tidak halal lagi. Tidak boleh rujuk. Sampai kapan? Sampai sang istri menikah. Dan sudah nikah bukan cuma akad, tapi harus terjadi hubungan suami istri. Karena arti hatta tankiha, sampai menikah, di situ sampai hadis yang lain mengatakan sampai dia merasakan madunya dari pasangannya. Artinya melakukan hubungan suami istri. Makanya masalah perceraian ini adalah masalah yang selalu kita khawatirkan. Itu perjuangan terbesar, gelar tertinggi di kalangan setan jin, ya. Itu adalah ketika dia berhasil memisahkan satu keluarga muslim. Kita pernah bahas ini. Ada rapat penting di antara golongan jin iblis ini. Siapa yang hari ini berprestasi? Saya membuat orang murtad. Biasa murtad itu. Saya beri biasa. Saya berhasil memisahkan satu keluarga muslim. Terjadi perceraian. Ini baru itu. Makanya iblis, mohon maaf, iblis itu tahu kalau kita ini tidak suka dengan iblis. Ada nggak yang senang sama iblis? Nggak suka. Karena dia tahu kita nggak suka, dia ngebisikin kuping kita ini dengan bahasa yang kita sukai supaya mau ngikut. Gitu. Bahasanya apa yang kita sukai? Harta. Ada nggak orang yang nggak suka harta? Suka semua. Wanita. Ada yang nggak suka wanita? Nggak ada. Dibisikin sama. Makanya setelah menikah, selalu wanita lain itu lebih cantik dari istri kita. Itu mata kita dibuat sama iblis begitu. Padahal orang lain memuji istri kita, tapi kita melihat istri orang lain lebih. Betul nggak, Pak? Awas, ada istrinya. Betul nggak? Pak Didi, betul? Betul. Iya, itu perbuatan iblis begitu. Ya Allah, berat ya, berat sekali. Makanya kalau sudah berhasil memisahkan, itu baru prestasi terbesar dari kalangan. Apalagi sampai talak 3. Talak 1, ibu-ibu kalau dicerai sama istrinya, boleh nggak minggat ke rumah orang tua? Dek, kamu tak cerai. Talak 1. Terus istrinya balik ke rumah orang tuanya, boleh nggak? Nggak boleh. Tetap di rumah, karena masih jadi istrinya. Walaupun sudah ditalak, kalau waktu makan dimasakkan, ada baju kotor dicuci. Tapi jarang wanita seperti ini. Orang sudah dicerai malah minggat, kan gitu. Harusnya setelah ditalak sama suami, ya kan, udah mantap-mantap di rumah. Biasanya nggak dandan, keluar rumah sudah rapi. Supaya apa? Kita kembali menarik di mata suami kita. Begitu tengok kita tampil beda, tiba-tiba mau keluar, mau ke pasar, kata suami, nanti aja ke pasar, ayo. Terjadi hubungan suami istri, itu sudah disebut rujuk. Jadi status suami istri gitu. Jadi bukan harus ngomong dulu, Dek, kamu tak rujuk ya, bawa saksi, enggak perlu. Sudah ada begitu aja, ya kan? Udah ditalak tuh, toel-toel sama suaminya lagi masak, si mas, ya kan? Nah itu makanya perlu kita pelajari, jangan malah minggat ke rumah orang tua, suami tambah pusing, tambah kacau keluarga kita, gitu ya. Jadi itu makna nikah di sini adalah hubungan suami istri, bukan akad. Nikah dalam arti melakukan
hubungan suami istri pada ayat di atas dikuatkan oleh hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Gitu. An Aisyah qalat, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajulin talaqa imra'atahu ya'ni thalasan fatazawwajat zawjan ghairahu fadakhala biha thumma talaqaha qabla an yuwaqi'aha atahillu li zawjiha al-awwal qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tahillu li awwali hatta tadhuqa musailatan asilatan akhar wa yadhuqu musailataha. Artinya begini. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai seorang laki-laki yang menceraikan istrinya, talak 3. Kemudian wanita tersebut menikah dengan laki-laki lain dan bertemu muka dengannya. Kemudian ia menceraikannya sebelum mencampurinya. Kan istrinya sudah ditalak 3. Nikah sama laki-laki lain. Belum sempat melakukan malam pertama. Hadis ini begitu menjelaskan. Kata Rasulullah, kata Aisyah, apakah ia halal bagi suaminya yang pertama? Kan dia sudah nikah, tapi belum melakukan hubungan suami istri. Boleh nggak balik ke suami pertamanya? Gitu, ya. Aisyah berkata, tidak. Nabi SAW berkata, ia tidak halal bagi suaminya yang pertama hingga ia merasakan manisnya hubungan seksual dengan suaminya yang lain, dan ia sang suami yang pertama juga sang suami yang kedua merasakan manisnya hubungan suami istri dengannya. Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu mohon maaf, kayaknya yuk ngomongan kita ini kayaknya tidak pantas dibicarakan di masjid ya. Tapi inilah urusan syariah. Agama ini membahas semua masalah kita. Apa yang tidak dibahas dalam Islam? Coba jangan sebutkan, ada nggak? Mulai melepas baju, ada caranya, ada doanya. Masuk kamar mandi, semua nih. Bahkan hubungan suami istri dibahas oleh Islam. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita, laki-laki jangan egois. Jangan mau menang sendiri. Udah selesai, udah keluar istrinya. Enggak. Harus sama-sama merasakan nikmatnya dari hubungan suami istri. Gitu. Diam semua bapak-bapak ya Allah. Ya, jadi jangan cuman ibu-ibu juga jangan begitu. Saya yang penting suami selesai sudah. Oh enggak gitu. Makanya di situ ada anjuran menikah dengan gadis. Kan gitu. Kenapa? Agar bisa saling merangsang satu sama lain. Gitu. Kayaknya tabu ya. Tapi beginilah Islam. Beginilah Islam. Jadi jangan egois, Pak ya. Jangan egois. Baik. Contoh dari hadis yang menunjukkan bahwa arti menikah adalah melakukan hubungan. Sabda Rasulullah SAW, isna'u kulla syai'in illa nikah. Nah ini Pak, hati-hati ya. Lakukanlah segala sesuatu dengan istrimu yang sedang haid. Istrinya haid, boleh nggak dicampurin? Tidak boleh. Tidak boleh. Terus gimana? Lakukan segala sesuatu. Mau ngapain saya sama istri boleh? Cuman satu. Tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Yang lainnya gimana? Boleh. Jangan mau ngapain sama istri, halal. Tapi jangan melakukan hubungan suami istri. Sampai kapan? Sampai suci dan setelah mandi. Ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak harus belajar tentang fikih haid. Ya. Sewu, ada yang belum hafal berapa hari istrinya haid? Awas, harus diingat Pak. Berapa hari? Oh, istri saya itu kalau haidnya sekian hari biar nggak salah jadwal.
Oh dosa, nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena di akhir-akhir masa haid, mohon maaf, kadang ibu-ibu itu juga bingung. Yo kok kayak sudah bersih, kok kayak masih, gitu kan? Siangnya bersih, paginya bersih, mandi, pas mau sholat keluar lagi, kan gitu. Padahal tadi pagi suami sudah minta jatah, gimana? Makanya harus ngerti hukumnya. Berapa hari, gimana statusnya. Islam itu mengatur semuanya. Makanya saya juga bawakan kitab ini yang insya Allah nanti kalau selesai pembahasan ini ada kitab fikih. Ya, biar kita belajar semuanya. Tidak terlambat. Tidak terlambat, insya Allah. Ajak anak-anak muda, anak laki, anak perempuan kita supaya belajar. Ya. Ada orang memahami haid itu nggak boleh baca Quran selama 1 minggu, nggak baca Quran, nggak zikir, kebayang nggak tuh hati udah kayak apa kerasnya. Sehari aja nggak baca Quran rasanya gimana? Itu 7 hari 7 malam nggak baca Quran. Udah gitu pikiran kosong. Nah itulah makanya kayak banyak kesurupan, ketempelan, gitu. Isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan kecuali jangan melakukan jima. Gitu ya. Nah, para ulama membedakan antara keduanya dengan keterangan sebagai berikut. Maknanya nikah yang berarti akad nikah, nikah yang berarti melakukan hubungan. Jika dikatakan bahwa seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, yaitu Fulanah binti Fulan, maka artinya bahwa laki-laki tersebut melakukan akad nikah. Jika dikatakan bahwa seorang laki-laki menikah dengan istrinya, berarti melakukan hubungan suami istri. Dari kedua makna nikah di atas, mana yang hakikat dan mana yang majaz, maka berbeda pendapat di kalangan ulama. Pendapat pertama bahwa nikah pada hakikatnya digunakan untuk menyebut akad nikah dan kadang dipakai secara majaz untuk melakukan hubungan seksual. Pendapat kedua bahwa nikah pada hakikatnya dipakai untuk menyebut hubungan seksual, tetapi kadang dipakai secara majaz untuk menyebutkan akad nikah. Jadi kedua-duanya bisa dipakai. Hukum menikah. Hukum menikah. Hukum asal dari pernikahan, hukum menikah dilihat dari kondisi pelakunya. Satu, hukum asalnya. Pendapat pertama bahwa hukum asal menikah adalah wajib. Hukum asal menikah itu adalah wajib. Ini adalah pendapat sebagian ulama. Berkata Syekh Al-Utsaimin, banyak dari ulama mengatakan bahwa seseorang yang